التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على كتاب الله وسنة رسوله والاهتداء بهديه وبسلف الصالح ثم إلى أرواح والدنا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وصلى وسلم من الحديث وسلم محمد علي بعلبي ثم إلى روح ذكر ربنا شعب ذكران ثم إلى روح ذكر الله الحداد وأصولهم وفروعهم ثم طه بن مرسل المرضى والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأما جميع الحاضرين خاصة وأما جميع المسلمين عامة أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا أولادنا من العلماء العاملين فقهنا في الدين ويجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخا ومرشدا ودليلا من السلاف من صالح مثل وإنا قصور طلب الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Thumma inna tulal amali, kemudian sesungguhnya tulal amal, panjang angan-angan, aslun adalah pangkal li jumlatin, daripada sejumlah, min sayyiatil akhlak, daripada akhlak yang enggak baik, allati yang mana tutsabbitu anit ta'at, menjauhkan, melemahkan daripada ketaatan, wa tad'u, dan mengajak, ilal wuku'i, kepada melaksanakan, fil ma'siyati, dalam maksiat. Mithlu, semisal al-hirsu, tamak, wal bukhlu, kikir, wa khauful faqri, dan takut fakir. Wa min a'dhamiha, dan daripada yang paling agung-agungnya akibat daripada tulul amal, kubhan, sing paling jelek, al istihnasu bil dunya, merasa senang dengan dunia, wal akhdhu, dan mengambil bagian, fi imaratiha, di dalam memakmurkan dunia, wasa'yu, dan mengerjakan atau melakukan, lijam'i hutamiha, untuk mengumpulkan keping-kepingnya dunia. Qad qala alaihi salatu wassalamu, benar-benar telah bersabda Rasulullah SAW, bu'ithtu, aku ini diutus, li kharabid dunya, untuk rusaknya dunia. Faman ammaraha, maka siapa orang yang memakmurkan itu dunia, falaisa minni, maka bukan golonganku. Masih pembahasan tentang tulul amal, panjang angan-angan. Kemarin diterangkan bahwasanya panjang angan-angan, ya, punya angan-angan yang panjang itu satu perkara yang madmum, yang tercela. Bahkan itu satu penyakit yang menjadikan orang itu banyak tertipu dengan dunia. Kemarin kan pengertiannya
panjang angan-angan itu istisyaru tulil baqa fid dunya. Merasa lama, merasa tinggal di dunia itulah lama. Dia merasa bahwasanya dia panjang umur gitu ya. Tidak akan mati begitu. Nah, tulul amal, panjang angan-angan ini dikatakan di sini. Ini pangkal, ibarat akarnya. Pohon itu ada akar, ada batangnya, ada dahannya. Nah, panjang angan-angan ini akar daripada segenap masalah yang buat orang itu jauh daripada perbuatan to'at. Kemudian menarik orang tersebut untuk berbuat maksiat. Misal tamak. Wong lek wis dawa angen-angen biasanya tamak, kepingin oleh akeh. Dikei siji gak cukup. Oleh sego sak piring wis cukup sego sak piring. Karena dia panjang angen-angen, terus gawe meneh apa? Terus gawe ben apa? Ya, dia merasa bahwasanya dia akan tinggal lama ada di dunia. Nggak cukup. Dapat uang, dapat harta sedikit, misalnya ngerosok, nggak cukup, kurang ini. Saya tak buat bulan depan gimana? Tamak, akhirnya kepingin dapatkan yang banyak. Kemudian penyakit selanjutnya gara-gara tulul amal wal bukhul, medit, pelit, kikir. Itu akibat daripada orang itu tulul amal, panjang angan-angan. Nah, dijauhi duit, misalnya dijauhi sumbangan, si akeh butuh nih aku, si akeh perlu nih aku, misalnya duitku si tak gawe, digawe apa? Kok tak gawe bangun omahe anakku, misalnya anak isi SD misalnya. Sampean kok ndak haji misalnya, atau gak apa, gak sodako, waduh duitku gak ono sing nganggur, apa tak gawe engko mantu anakku, padahal anaknya sih TK misalnya, mikir gawe mantune anak, akhirnya nyebabkan bohol medit. Nah, aku jauh duit po misalnya ya kayak bangun masjid, digawe ono arek yatim seakan keluwen misalnya, bantu orang-orang miskin. Ha iso aku iki. Ya, iya saiki alhamdulillah saya cukup. Lek meneh moro aku gak ono duit ya apa? Nah, kalau nanti saya butuh gimana? Uang saya tak gawe nyumbang kon, gak duwe duit, gak duwe celengan aku. Gak duwe simpenan akhirnya aku. Menimbulkan rasa al-bukhul, medit, kikir. Nah itu lek diurut akarnya itu adalah karena dia itu tulul amal. Buktinya apa? Kalau dibalik. Ya, kalau dibalik. Ini kan ya, itu kan dikatakan di sini penyebabnya itu tulul amal, panjang angan-angan. Sekarang kalau orang itu qasrul amal, angan-angan indah, insya Allah gak medit. Insya Allah ndak akan tamak. Misal ada orang dibilangi besok sampean mati. Kira-kira oleh ono panitia jauh sumbangan pembangunan masjid dikei apa ndak? Oh dikei. Sak jauhanmu sak ngucapmu piro dikei meneh mati. Besok akan mati. Dia tahu harus mati. Gimana? Ndak akan medit, ndak mungkin dia akan bakhil. Dan nggak mungkin akan orang itu tamak. Sampai takon sing di pesakitan niku misalnya. Ya, yang divonis hukuman mati. Ditok hukuman mati. Dibilangi eksekusi misalnya 3 hari lagi. Ya, eksekusi 3 hari lagi. Tahu ono duit sak M gelem. Ya. Tawari rumah yang gedong yang besar, enggak gelem. Kenapa? 3 hari lagi saya mati. 2 hari lagi saya akan mati. Tidak mungkin dia akan tamak. Gimana caranya ya saya bangun rumah 10, gimana caranya ya saya punya mobil yang banyak misalnya. Tidak mungkin.
Tawaran Mercy Innova sing anyar misalnya ndak arep. Kayak apa? 3 hari lagi saya akan mati. Ndak mungkin tamak, ndak mungkin akan jadi orang yang bakhil. Wa khauful fakri, dan takut kefakiran. Penyakit biasanya yang ketiga, munculnya juga dari gara-gara tulul amal, wedi. Kate ngetokno dhuwit wedi. Apa wedi melarat? Kok lek aku masa tua saya siapa yang jamin? Pensiunanku, aku duduk PNS misalnya. Gak oleh pensiunan ya opo gak nyelengi. Wedi fakir, takut fakir. Itu semuanya penyebabnya karena tulul amal, panjang angan-angan, merasa dia akan selama-lamanya hidup di atas dunia. Nah, kalau kita sadar bahwasanya kita ini tidak selama-lamanya di atas dunia, cuman kadang-kadang kita ini sadar, tahu. Ya, kita ini tahu. Insya Allah yang hadir di sini semuanya pasti bukan hanya yang hadir di sini. Satu manusia sak dunia kabeh sadar ketika dia sudah mulai punya akal, sudah mulai dewasa. Dari cilik-cilik ini gak mikir. Mulai dewasa itu pasti mikir, aku ini bakal mati. Saya ini bakalnya akan mati. Sadar semuanya. Ya, cuman memang ditipu oleh dunia itu. Ya, sik suwe mati ya kon mati, cuma sik suwe. Ya, betul kamu ini akan mati, cuma sik suwe, sik enom kon iki, sik swida. Ya. Wa min a'dhamiha qubhan, kata beliau, dan yang paling jelek daripada penyakit yang disebabkan oleh tulul amal itu adalah, kata beliau, al istinasu bidunya, merasa senang hidup di atas dunia, nyaman di dunianya. Nyaman, iki penyakit lagi. Seneng urip di dunia itu penyakit. Nyaman hidup di dunia itu enak, enak di dunia. Kalau sampean ngerasa misalnya tinggal di satu daerah, misalnya pindah asalnya teko desa pindah nang kota nang Bangilan misalnya, wis ngerasanya nyaman dek gini, ya apa? Yus didandani omane, cik tambah nyaman. Aku ambil lingkungan gini wis cocok, wis enak. Ya apa? Omahe didandani, ayo sampai bocor lek udan. Dikai dicet sing apik, delok-delokane cek enak. Apa? Kerasan aku dek ini. Tapi lek misalnya ngontrak oma atau pindah rumah satu tempat, gak kerasan. Tanggane gak enak. Lingkungannya gak nyaman, ndak aman, selalu merasa takut. Gak kira sampean dandani lho. Omah sampean bocor kabeh gak dandani dah. Gak wis mari ngene ngali aku. Wis mari kita dol omah iki wis gak cocok aku ambil lingkungan iki. Wis gak tak terusno kontrakane wis engko entek kontrakane tak tinggal wis babanno masih rusak-rusak wis. Gak tak dandani. Kenapa? Ndak kerasa. Orang di dunia juga seperti itu. Ketika orang itu merasa kerasan di dunia, nyaman, enak di dunia iki urip enak, merasa nyaman. Gimana caranya hidup di atas dunia tambah nyaman? Ya apa carane urip enak di dunia ya? Lek omahe gedong, omahe gede. Ya apa carane bangun omah sing gede? Gimana caranya punya uang untuk beli rumah yang besar? Ngoyo nyambut gawe nih. Ya apa? Enak di dunia ya apa? Lek kon duwe motor sing apik, sing larang, tumpakane enak. Ngoyo, gimana caranya beli mobil yang bagus supaya apa? Cek enak kayak melaku nanti. Ya apa? Enak dunia yo kok lek duitmu akeh. Lek duitmu akeh iso tuku sembarang kon, panganan enak iso tuku, kelambi apik iso tuku. Wis enak urip di dunia lebih akeh duit. Berarti ya apa carane cek ini akeh duit? Apa? Supaya tambah enak hidup di atas dunia. Lah ini penyakit daripada tulul amal, panjang angen-angen. Aku kepingin urip enak, dadi umur 40 tahun wis enak wis, gak nyambut gawe. Dadi aku pensiun umur 50 wis gak ruwet urusan kerjaan wis. Panjang angen-angen. Padahal belum tentu sampai umur 40. Tapi kalau orang itu enggak merasa nyaman di dunia, enggak kerasan di dunia, dunia. Ketemu wong-wong maning, isine sambat tok misalnya. Ya, ketemu konco sambat, ketemu wong nyambut gawe sambat, ketemu
karyawan sambat bayarannya gak muda-muda. Ketemu wong dagang sambat saiki tukune sepi. Ketemu tukang sambat gak ono harapan di sini sambat tok di sini. Durung maneh ketemu wong-wong sing kono ngilokno kene sana merasani sini, ngomongkan orang sana, ngomongkan orang sini. Aduh. Wis gak enak di dunia ini. Ya, nggak seneng saya di dunia ini. Aduh. Nyari kerja sulit, untuk cari makan itu harus payah, susah payah. Sampai delok lek wong nyambut gawe keliling kadang-kadang untuk nyari makan. Pagi keluar, sore pulang untuk nyari kerja untuk ngasih cari uang untuk makan. Soro urip dudunya. Aduh. Enak di swarga. Ya, enak di swarga. Gak kerasan, di dunia gak kerasan. Aduh, gak enak. Mas yo akeh duit ndak enak. Ya. Merasa tidak nyaman hidup di atas dunia. Sampean kok ndak ngoyo nyambut gawe ini, kaya apa? Wis iki kerjaanku apa ono iki tak gawe mangan cukup. Wis cukup kaya apa? Sampean kok ndak kepingin tuku motor sing apik, suspensinya sing enak, tumpakane kena gronjalan ndak obah. Wis kaya apa? Dunya mari ngene mati aku. Tumpakane ya pendosa, wis kaya apa? Wis ndak wis. Ndak kepingin duwe omah sing gedhe sampean, ono tingkate, ono iki bangunane apik kaya apa? Mari ini aku mati gak tak panggoni. Merasa tidak nyaman di atas dunia. Oh, enak. Ya, akan merasa enak. Hidupnya tidak ruwet. Wal akhdhu fi imaratiha, memakmurkan dunia, ngumpulkan puing-puingnya dunia. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, aku ini diutus untuk rusaknya dunia. Kata Nabi SAW, aku ini diutus untuk mendapati dunia yang rusak. Maka barang siapa yang memakmurkan dunia bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Terus aku ini diutus untuk dunia yang seperti ini sudah. Tidak perlu didandani api-api, tidak perlu. Nah kalau ada orang yang ikut memakmurkan dunia, falaisa minni, itu bukan golongan daripada aku, kata Rasulullah SAW. Ya. Di antara mereka itu ma'ahbabtul biqa'a fid dunya, aku ini tidak senang hidup di atas dunia karena kecuali untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk sholat di malam hari. Aku lek kalau sembahyang bengi tahajud, kerasan asine dunya. Untung sih ono tahajud. Untung masih ada qiyamul lail, saya bisa nikmat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Coba kalau tahajud, gak kerasan aku di dunia. Dan juga untuk mendidik anak-anak saya. Takut anak saya nanti kena pengaruh-pengaruh yang enggak baik. Kalau bukan karena dua hal ini, enggak senang saya hidup di atas dunia. Saya enak mati ya. Lebih enak saya mati. Enggak senang mereka makmurkan dunia itu enggak senang. Di antara mereka ada anaknya pengarang kitab ini. Ya, yang ngarang kitab ini kan Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Punya anak namanya Hasan. Ya, punya anak namanya Hasan. Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Itu Habib Hasan ini selama hidupnya tidak pernah bangun. Selama hidupnya tidak pernah bangun. Sampai tuku materialan ndak akor iki. Ya, gak tahu bangun blas soalnya. Tidak pernah bangun. Sampai rumahnya itu peninggalan abahnya, peninggalan Abdullah Haddad. Dia tinggal di rumah peninggalannya abahnya. Sampai dikatakan di situ sampai rubuh. Ya, jadi misalnya rumahnya musola lebih gede, lebih besar rumahnya. Sebagian sana rubuh sampai rusak sampai ambruk sebelah pojok. Ditakoni sama murid-muridnya, ditanyai, "Habib, gak dibangun dah itu? Dandani dah? Jelekno tukang dah didandani?" Sebelah sana rubuh lagi. Oh gak didandani belas. Beliau hidup puluhan tahun. Nyeluk tukang ngecat ngapur gak tahu. Dandani talang ngono gak tahu. Sampai sebelah kono rubuh. Habib rubuh, ya minggir. Jadi ketika bagian sini rubuh, minggir sebelah sana. Sebelah sana rubuh, pindah, ngetan didik. Sampai tinggal terakhir tempat kecil gitu. Jadi sing asale omahe gede rubuh sampai kari pojok.
Ya. Sampai anak-anaknya waktu itu sudah dewasa wis sugih wis duwe duit, tak bangunno, gak usah metu duit sampean. Lewat di kalongan duit, tak tono duitku, ndak usah bang, ndak usah metu duit. Aku sini kan, ndak. Kok lek aku mati bangun ndak apa-apa. Tapi selama saya hidup, saya tidak mau bangun sama sekali. Kenapa? Nabi SAW bu'ithu li kharabid dunia, aku ini diutus untuk rusaknya ndak mau aku memakmurkan dunia, ndak mau. Sampai seperti itu. Yang mutaakhirin terakhir ada namanya Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Itu ya, di mana? Pernah ke Indonesia dulu. Pernah ke Indonesia dulu, di Bor tempatnya, ya, di daerah Bor. Meninggal di Tarim. Itu ada teman sezamannya namanya Habib Alwi bin Abdullah bil Fiqih. Itu ulama panutan di zamannya. Beliau pernah mengatakan begini, ma fadolani akhi Ja'far illa annahu ma bana labinah fauqa labinah. Ya, akhi Ja'far, dulurku Ja'far, maksudnya saudara seagama, ya, saudara seiman. Jadi Ja'far ini tidaklah dia itu mengungguli aku kecuali karena satu hal. Lek liyane kurang lebih podo ibadah, amaliyah nih, hati nih podo. Cuman DE punya keistimewaan satu. Apa? Tidak pernah bangun sama sekali. Ya, selama hidupnya mulai kecil sampai meninggal tidak pernah bangun. Jadi beliau itu lahir tinggal di rumah ibunya, kemudian kawin tinggal di rumah keluarga istrinya. Istrinya meninggal, kemudian tinggal di pondok. Iki wis tuwa. Habib Ja'far itu sudah tua, tinggal di Rubat. Di kamar ada di Rubat Tarim sampai meninggal di situ. Tidak pernah bangun sama sekali. Rumah tidak punya, bukan hanya bangun ini. Kalau ini tidak punya. Ya, kecil ikut orang tua, wis gede melu bojo, bojone mati melu pondok. Nah, jadi kalau di musola kene iki wis. Nah, sing nggawe kamar-kamaran ono, kamarnya kecil. Nah, sekarang masih ada, kecil. Tidak pernah punya rumah beliau. Kenapa? Tidak mau ikut memakmurkan dunia. Gak ngerasa gak enak di dunia tidak enak, gak kerasan. Nah, hidup di dunia ini tidak kerasan. Kalau sampai lah enggak, enak di dunia ini. Ya. Kerasan cocok di dunia ini ya. Wa antulil amal, dan daripada panjang angan-angan yakunu taswif, akan terjadi namanya at-taswif, menunda-nunda. Gara-gara tulul amal, panjang angan-angan, akhirnya taswif, nunda-nunda. Kok si maneh. Engko sik meniai ben gampang wis ya. Wahwal akim, taswif nunda-nunda itu ibarat orang yang mandul yang tidak melahirkan kebagusan sama sekali. Yuqalu, dikatakan inna aktsara, sesungguhnya kebanyakan siyahu ahlin nari, teriakan orang penduduk neraka, minat taswif, gara-gara nunda-nunda. Di neraka iku wong sing bengok-bengok, tangisan, jerit-jerit, itu kebanyakan sebabnya lek diurut gara-gara nunda-nunda. Di neraka berok-berok misalnya, apa kon kok berok-berok kon? Iya aku biyen kate tobat tak engguk-enggukno sik dhisik, tak tutuk-tutuk no maksiat. Gak kesusu langsung tobat. Gara-gara gampang no dak tobat-tobat. Apa kon sampe kok jerit-jerit, iya aku biyen dijak sembayang sik engko ae wis durung tuwek mati. Saiki akhirnya. Loh iya aku biyen misalnya ya, dijak orang untuk sedekah sik engko ae sik akeh botone. Durung lumpuh dunyane mati. Kebanyakan teriakan orang di neraka itu gara-gara menunda-nunda. Fala yazalul musawwif, maka masih orang yang nunda-nunda itu yatathaqalu anit taat, merasa berat daripada perbuatan taat. Subhanallah, kadang-kadang ya lek dijak barang sing taat iku abot. Ya, abot. Wis kok ae wis, aduh. Wis meni ae wis, sampean gak pengajian ae wis kok minggu ngarep ae wis. Sampean ndak sembahyang jamaah wis engko ae meni ae sik ono langgare gak prei kok. Mosok ate prei ya. Mosok tanggal abang ora iki langgare wis meni ae wis meni. Ya, sampean ndak sedekah. Aduh, sing kok ae wis gampang wis.
golek dhuwitku akeh engko. Ya. Oh, engko mari riyo. Riyo engko mulutan ae wis. Engko ae Rejeb. Oh, engko ae Jumadil Akhir terus ngono. Nah, sampai engko ae kiamat kurang sedino. Nah, baru sedekah. Ya tasakol, lek barang taat abot, lek barangnya lek biasanya enteng. Nah, ngopi ayo. Gas. Nah. Iya deh ya. Ayo misalnya ya duduk ngopi gue lek enggak ya. Ini barang-barang yang gak ono manfaate. Ya, barang-barang sing gak ono manfaate. Ya tasaqalu anit tauhat wa yuakhiru tauba anis sayiat dan mengakhirkan taubat di akhir-akhirno sampai ini wis tuwek gak tobat ta. Tuwek apa nih? Ya. Sik swidak kok 200 tuwek misalnya. Sik durung tuwek sik enom sik jiwa muda saya ini misalnya. Padahal wis putih kabeh rambutnya. Dijak tobat itu ndak gelem. Sampai ini wis tuwek. Wis sing sering-sering langgar, melu jamaah, ngaji wis tuwek, wis durung wayahe maning dolen-dolen durung wayahe. Apane tuwek? Ya, ndak ngerasa tuwek. Sik enom aku iki. Oh, wong 80 baru tuwek. Sik swidak aku iki iki. Sampai niki wis umur, ya sudah umur 40 tahun. Dikatakan kalau sudah orang itu umur 40 tahun, itu malaikat itu menyeru. Mengok malaikat itu. Ya abna al-arba'in, wahai orang yang usia 40 tahun. Kalian ini ibarat tanaman sawah itu wis menguning, wis wayahe panen. Lek sawah iku wis kuning, iku wis wayahe panen, sudah menguning, sudah isi, sudah berat, itu wis wayahe panen. Malaikat kate kapan kate manen sampean iki iso wis wayahe wisan. Ayo kapan waktunya kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yanzila bil maut, terus nunda-nunda seperti itu sik 40. Komaneng 50 sik 50, suwida sampai datang kematian kepada orang tersebut. Kalau sudah datang kematian gimana? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, seandainya engkau akhirkan ya Allah ajalku ya Allah yang dekat ini ya Allah. Mundur di air mati ya Allah. Sedikit saja mundur ya Allah. 10 menit aja. 5 menit aja ya Allah. Enggak usah lama-lama ya Allah. Diundur di ya Allah. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pasti aku akan bersedekah, pasti aku akan berbuat baik menjadi orang yang saleh. Fayuqalu lahu, maka dikatakan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan tidak mungkin Allah akan mengakhirkan ajal seseorang ketika datang ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya tidak mungkin diakhirkan, semenit tidak mungkin. Sedetik nggak mungkin akan diakhirkan oleh Allah. Pasti jadwalnya mati ya mati. Diundur nggak iso. Nasional karnaval aja diundur. Ya, ojo mati saiki ya Allah. Ana karnaval kok jenazahku ndak iso digawa, ndak iso. Banjir mati. Ya. Kok lek banjir sapa sing ngedusi? Wis tak apa-apa, wis mati. Ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala nu'ammirkum, aku sudah memberikan umur yang panjang kepada kamu. Kon tak kasih umur berapa tahun sudah. Kok sekarang masih kita minta extra time ya apa? Wis pirang tahun kon iki umur iki. Kok minta tambahan umur? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi. Umur yang kamu gunakan 70 tahun kah, 50 tahun kah ini? Maya tadzakkaru fihi. Kamu buat untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam umur itu. 30 tahun, 40 tahun kah? Itu bukan waktu yang sebentar itu. Lama itu. Kok enggak pernah kamu gunakan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak pernah kamu gunakan untuk kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kemana saja kamu ini selama 40 tahun ini? Kok sekarang udah datang malaikat Israel kepada kamu minta diundur sama Allah Subhanahu wa taala? Loh, nang dia selama ini. Ya. Waja'akumun nadhir, dan datang kepada kamu peringatan-peringatan. Iku uban kamu tambah akeh.
wanmu tambah akeh iku. Murup rambutmu saiki. Untumu tambah entek. Ya, boyokmu loro-loron jan. Ya, sikilmu pengajian dulu geringgingan. Ya, ndak kuat. Melaku didik mentek-mentek jan ndak kuat. Ya, itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sing asam aurat, sing kolesterol, ya, sing diabetes, sing iki itu peringatan daripada Allah. Wa ja'akumun nadhir. Ya, sebagian mengatakan wa ja'akumun nadhir ay Muhammad. Datang kepada kamu pengingat yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kamu. Fadzuku fama lidzalimina min nasir. Kalau sudah seperti ini, fadzuku rasakno wis. Kapok kon. Wis diwarai kasih umur panjang ndak mau dimanfaatkan untuk ibadah. Dikasih umur yang cukup malah dibuat untuk maksiat. Udah dikasih kirim peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ndak sadar-sadar. Ya sini rasakan sudah. Fadzuku fama lidzalimina min nasir, maka tidak ada bagi orang zalim penolong ketika itu. Ya siki wis PN. Amalmu apa ya siku rasakno. Fayakhruju minad dunya bi khasaratin la akhiralahu, maka dia keluar daripada dunia dengan rasa rugi yang tidak ada akhirnya. Wa nadama lan diha alaha, penyesalan yang tidak ada ujungnya. Faqassir ya akhi, maka pendekkan wahai saudaraku amalaka angan-anganmu. Wal yakun ajaluka nasbu ainaik, jadikan ajal matimu itu di depan matamu. Bayangkan bahwasanya kamu nanti akan mati. Tidak tunggu besok, nanti malam saya mungkin akan mati. Bayangkan seperti itu. Wa amaluka wara'a dhahrik, angan-anganmu taruh di belakang punggung kamu, ojo jalan ngarep. Ya, impian kamu, cita-cita kamu jangan taruh depan. Akhirnya kamu jadi orang yang ambisi. Taruh di belakang, yang di depan kematian. Wasta'in ala dzalika, dan minta tolonglah dengan hal itu bil iktsar, dengan memperbanyak min dzikri hadzimil ladzat, daripada mengingat hal-hal yang memutus kelezatan, wa mufarriqil jamaat, dan yang memisahkan sekumpulan orang-orang, wa tafakkar, pikir fi man daraja amamaka, di dalam orang-orang yang telah berlalu di hadapanmu, minal ma'arif wal qurubat, daripada kebaikan-kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang baik, wastash'ir, dan rasakan qurbal maut, dekatnya kematian. Fa innahu aqrabu ghaibin yuntadhar, karena kematian adalah hal ghaib yang paling dekat yang ditunggu-tunggu. Wa kun musta'iddan lahu, jadilah kamu orang yang bersiap-siap kepada kematian. Mutakhawwifan, dalam keadaan takut, hujumuhu, datangnya itu kematian. Fi jami'il halat, dalam semua keadaan-keadaan kamu. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma rafa'tu tarfi, tidaklah aku mengangkat pandanganku, fadhanantu anni akhfiduhu hatta uqbadha, kecuali aku menyangka bahwasanya aku memejamkannya sehingga aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala nyawaku. Wala akaltu luqmatan, dan tidaklah aku makan satu suapan, fadhanantu anni asiruha, maka aku menyangka aku akan menelannya, hatta aghussa biha minal maut, sampai aku selamat daripada kematian. Al hadis. Wallahu a'lam bissawab. Hmm.